Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia di sekelilingnya. Insyaallah sebentar lagi kita akan membahas Rasulullah dan cucu-cucunya. Tapi masih ada beberapa poin tentang putra-putri beliau yang belum selesai. Wa kana yuwasi banatihi wa yusabbirhunna 'indal musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur putri-putrinya dan memotivasi putri-putrinya untuk sabar ketika tertimpa musibah. Fa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usama bin Zaid, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi inna ibnan li kubidha fa'tina. Salah satu putrinya Nabi mengutus seseorang kepada Nabi menjelaskan bahwa putranya putri Nabi tadi, berarti cucunya Nabi, ada yang wafat. Jadi salah seorang putrinya Nabi mengirim seseorang kepada Rasul, tolong sampaikan kepada Rasul, kepada ayahku, bahwa anakku telah wafat. Berarti apanya Nabi? Cucunya Nabi wafat. Fa arsala yukri'us salam wa yaqulu, ketika utusan itu datang ke Nabi dan dikabarkan bahwa salah satu cucunya wafat, maka Nabi berkata, innallaha ma akhadha, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ia beri, apa yang ia ambil. Walahu ma a'ta, dan kepunyaan Allah apa yang ia beri. Jadi yang diambil dan yang diberi dua-duanya miliknya Allah. Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada waktunya. Fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar. Wal tahtasib, dan engkau mengharapkan pahala atas musibah itu. Fa arsalat ilaihi tuksimu alaihi layatiyannaha. Karena Nabi gak datang, cuma pesen apa tadi, nasihat aja, suruh bersabar dan mengharap pahala. Maka putrinya ini ngirim orang lagi, nyuruh Nabi datang. Faqama, maka Rasulullah berdiri bersama Sa'ad bin Ubadah, bersama Mu'ad bin Jabal, bersama Ubay bin Ka'ab, bersama Zaid bin Thabit, dan para lelaki lainnya. Maka mereka datang ke rumah putrinya Nabi yang ditinggal wafat oleh anaknya. Farufi'a ila Rasulillahi as-sabiyyu, maka bocah kecil yang wafat itu diangkat, dibawa ke Nabi. Wa nafsuhu tataqaqa'u, ini belum wafat berarti ini ya, masih sakratul maut ya. Sedangkan nafasnya tersengal-sengal. Bocah kecil ini masih kecil banget, balita, tersengal-sengal. Ka'annaha shannu fafadat aynahu, maka melihat cucunya dalam kondisi seperti itu, berlinanglah kedua mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ma hada. Karena melihat Rasulullah menangis dan ternyata bocah kecil itu wafat, Rasulullah menangis.
Maka Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi yang menyertai Nabi dan melihat Nabi menangis itu, beliau berkata, "Ma hadza?" Apa ini ya Rasulullah? Apakah engkau menangis? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi." Wa Sa'ad, ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah jadikan ada pada hati hamba-hambanya. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang punya sifat penyayang. Wa qauluhu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma ma'nahu al-hath ala sabr. Ucapannya Nabi, ya, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang diambil dan kepunyaan Allah apa yang diberi, dan segala sesuatu ada waktunya di sisi Allah. Itu maksudnya adalah menyuruh agar anaknya itu apa? Bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis juga menunjukkan bahwa menangis itu dibolehkan. Menangis ketika ditinggal wafat oleh keluarga kita itu dibolehkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering saya sampaikan di tempat ini, Rasulullah itu sudah sering ditinggal wafat oleh keluarganya. Bahkan ke-6 putri Nabi, putra-putri Nabi itu wafat sebelum Nabi. Nabi juga pernah ditinggal wafat kekasihnya, yaitu Khadijah. Rasulullah juga pernah ditinggal wafat istri Nabi yang lain, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah SAW pernah ditinggal wafat istri-istrinya. Rasulullah pernah ditinggal wafat seluruh putra-putrinya kecuali satu, siapa? Fatimah. Jadi seharusnya kalau kita mau jujur ya, pembahasan seputar kematian itu tinggal kita ini mau nyontoh Nabi apa enggak. Karena kematian di sekeliling rumah tangga Nabi itu sudah bolak-balik terjadi. Istrinya Nabi saja yang mendahului Nabi 2 orang, Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Putra-putri Nabi semua wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah. Itu pun selangnya enggak terlalu jauh ya, 6 bulan setelah Rasul wafat baru Fatimah. Jadi ditinggal wafat oleh anggota keluarga itu sudah berulang-ulang kali di rumah tangga Nabi. Harusnya dalam hal ini tinggal kita nyontoh saja. Bagaimana sih kalau Rasulullah ditinggal wafat keluarganya? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh keluarganya? Rasulullah SAW juga pernah ditinggal wafat sepupunya yang wajah dan akhlaknya mirip Nabi. Siapa namanya? Ja'far. Dan ini sudah sering saya sampaikan untuk mengulangi saja. Ketika Ja'far itu wafat, Nabi datang ke para sahabat dan Nabi berkata, ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hei para sahabat, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yushiluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Karena orang kalau ditinggal wafat itu sibuk. Maka jangan ditambah kesibukan dengan mendatangi rumahnya dengan disertai harus ada makanan di rumah itu. Makanya seorang sahabat Nabi mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan meratapi mayit itu dahsyat bahayanya. Dalam hadis dikatakan, yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit diadab karena ratapan keluarganya. Di antara ratapan adalah membuat makanan-makanan, ya, di rumah duka. Ini para sahabat yang ngomong. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan akrahul ma'tam atau ma'tim wahiyal jamaah. Saya enggak senang dengan acara ma'tam atau ma'tim, yaitu kumpul-kumpul di rumah si mayit disertai makan makanan di rumah itu. Kata Imam Syafi'i, taklifun lil mu'na, di dalamnya ada pembebanan biaya bagi keluarga si mayit. Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin bermadzhab Syafi'i, juga mengatakan, ma yaf'aluhun nas, apa saja yang dikerjakan manusia, minal ijtima', termasuk kumpul-kumpul di rumah mayit dengan dihidang-hidangkan makanan, minal bid'ail munkar, termasuk bid'ah yang mungkar,
Yusabu ala man iha waliul amri, yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ini beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau berpendapat bid'ah hasanah itu ada. Tapi dalam pembahasan ini beliau tidak mengkategorikan bahwa itu adalah bid'ah apa? Hasanah, tapi beliau mengatakan bid'ah mungkar. Lalu bagaimana yang dicontohkan Nabi ketika ditinggal wafat oleh sanak kerabatnya? Rasulullah nih ditinggal anaknya, putra-putrinya 6 orang. Ditinggal istrinya 2 orang. Ditinggal sepupunya bolak-balik. Nabi ditinggal wafat cucunya bolak-balik. Ya, tinggal kita nyontoh aja. Yang pertama, Rasulullah datang ke rumahnya Ja'far. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far to'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Berarti poinnya di sini, apabila ada orang yang wafat, maka adalah kita meringankan beban rumah duka itu dengan cara mengirim apa? Makanan, biar dia nggak usah masak, biar dia, karena orang kesusahan itu soroh gitu ya, sedih, makanya dibantu. Yang punya harta lebih, sedangkan ini punya anak yatim yang banyak, maka perlu disantuni. Yang nggak punya makanan kita kirimi makanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kedua, Nabi datang ke rumah duka. Ke rumahnya siapa tadi? Ja'far. Rasulullah menjumpai orang-orang pada nangis di rumahnya Ja'far. Maka Rasulullah berkata, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Stop, sudah gak ada, boleh ada yang nangis. Artinya nomor 2 yang dilakukan Nabi adalah datang ke rumah duka, bertakziah, menghibur keluarga mayit. Nomor 3 yang dilakukan Nabi berkata, "Aina abna'u Ja'far?" Mana anak-anaknya Ja'far? Itu nomor pertama tadi, menyuruh para sahabat memberikan apa? Maka yang nomor 2 yang dilakukan Nabi, mendatangi rumah mayit dan bertakziah dan menghibur keluarga duka, betul toh? Nomor 3 yang dilakukan Nabi bertanya ke sahabat, kepada keluarganya, mana anak-anaknya Ja'far? Maka datanglah 2 putranya Ja'far. Yang pertama namanya Abdullah bin Ja'far, yang kedua Muhammad bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini kata Nabi, dia ini mirip bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Ja'far. Berarti mirip Nabi, karena Ja'far sendiri itu mirip Nabi wajah dan akhlaknya. Abdullah ini mirip bapaknya. Adapun Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku, kata Nabi. Berarti mirip apanya anak ini? Pamannya Nabi siapa maksudnya? Pamannya Nabi di sini maksudnya siapa? Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Adapun yang ini mirip pamanku. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Setelah itu Nabi ada di kitab As-Sahabah. Cerita yang saya ceritakan ini ada di kitab As-Sahabah ketika menjelaskan kematian Ja'far. Sudah pernah dikajikan di tempat ini. Kemudian Rasulullah memanggil tukang pangkas rambut. Rambutnya anak ini dirapikan. Artinya di sini poinnya adalah Rasulullah perhatian terhadap anak yatim si mayyit. Setelah itu istrinya Ja'far namanya Asma binti Umais datang ke Nabi sedih. Bagaimana ya Rasulullah, ini anak-anakku masih kecil. Kata Nabi, bagaimana engkau mengkhawatirkan kedua putramu, Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far? Bagaimana engkau mengkhawatirkannya? Padahal sejak hari ini, mulai hari ini, dua-duanya dalam tanggunganku. Kan masih ponakannya Nabi tuh. Betul apa enggak? Ponakan misan kan gitu nggih. Ya, jadi di situ yang dilakukan oleh Rasul ketika ada orang wafat adalah satu, apa tadi? Menganjurkan para sahabat untuk mengirim makanan, meringankan duka. Nomor 2, menghibur, berdatang takziah. Nomor 3, memperhatikan anak yatimnya. Yang keempat, mengkafil, menanggung, dan menyantuni anak yatim. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi saat bertanya ke Nabi, ketika melihat Nabi apa? Berlinang apa? Air mata. Sa'ad bin Ubadah bertanya. Ini karena beliau mengira tangisan ketika ditinggal orang mati itu adalah keharaman. Padahal enggak. Tangisan dibolehkan. Yang enggak boleh itu apa? Meratap, an-niyaha.
Kalau buka, sekedar buka itu boleh. Karena sedih, kasih sayang, rahmat, gak tega lihat anaknya misalnya atau lihat cucunya, itu gak masalah. Itu tidak diharamkan dalam Islam. Karena Rasulullah juga nangis sebagai bentuk kasih sayang Nabi, rahmatnya Nabi, ya, ketika ditinggal wafat oleh putrinya atau anaknya. Ibrahim juga kan wafat juga kan. Nabi juga sedih dan Nabi meneteskan air mata. Tapi ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah an-niyaha. An-niyaha itu apa, Ustadz? Meratap. Tangisan disertai dengan teriakan-teriakan. Tangisan disertai dengan memukul-mukul pipi wajah, atau memukul-mukulkan badannya ke tembok, atau gulung-gulung, jerit-jerit, merobek-robek baju. Dan itu ada. Dan itu terjadi. Saya pernah lihat langsung itu. Ada seorang wanita teriak-teriak ketika dikabari bapaknya telah wafat, dan dia tidak sadar diri, bangun, jatuh, teriak-teriak. Lah itu enggak boleh. Itu berakibat fatal ya jemaah. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit diadab karena ratapan keluarganya. Dan ini termasuk tradisi jahiliyah. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu ada arisan air mata. Sudah saya sampaikan dulu kan. Nanti kalau bapakku mati, awakmu elok nangisi bapakku. Gantian nek bapakmu mati, tak tangisi bapakmu. Karena orang Arab jahiliyah dulu itu semakin banyak yang nangisi, itu menunjukkan keagungan si mayit. Berarti orangnya hebat, berarti orangnya ini baik gitu lah. Jadi tradisi ini dihilangkan dalam Islam. Niyaha termasuk perkara jahili yang dilarang. Wa kana yahzanu li wafati ahadin min abnaihi wa banatihi. Rasulullah itu berduka dengan wafatnya salah seorang di antara putra-putranya atau salah seorang di antara putri-putrinya. Waliya'lam man ubtiliya bi faqdi auladi anna ar-rasul qad faqada jami'a dzurriyyatihi. Pengarang kitab ini mengingatkan, barang siapa ditinggal mati oleh putranya, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah ditinggal wafat seluruh putra-putrinya kecuali satu. Barang siapa yang sedih ditinggal wafat oleh istrinya, Rasulullah pernah ditinggal wafat dua istrinya. Barang siapa yang sedih karena ditinggal wafat bapaknya atau ibunya, ketahuilah Rasulullah sebelum lahir sudah ditinggal oleh bapaknya. Kesedihanmu belum ada apa-apanya dengan kesedihan Rasulullah. Rasulullah diracun, Rasulullah dikhianati, Rasulullah hampir dibunuh, Rasulullah diusir, Rasulullah diludahi. Wallah, kalau kita ini membandingkan duka kita, musibah kita dengan musibah Rasulullah, enggak pantas kita ngeluh. Tuh, sejak kecil yatim piatu Nabi. Sejak kecil gak punya bapak. Maksudnya bapaknya telah wafat. Ibunya ketika Nabi umur 6 tahun ibunya wafat. Melarat. Sejak kecil Nabi melarat. Jadi semua musibah yang menimpa kita ini, makanya barang siapa yang merasa tertimpa musibah, kata Nabi, bandingkan musibah itu dengan musibah yang menimpa. Kita kadang-kadang gak berpikir ya. Jadi kita bagaimana perjuangannya Nabi membebaskan agama. Sudah, kita bayangkan Nabi sebagai manusia saja sebelum jadi Rasul sudah. Bayangkan Nabi sebagai manusia dulu sebelum sebagai apa? Rasul. Bagaimana sejak kecil sudah tinggal bapak ibunya. Rasulullah ditinggal wafat seluruh putra-putrinya kecuali satu, yaitu Fatimah. Rasulullah ditinggal wafat Khadijah. Rasulullah ditinggal wafat Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah diusir, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran unta, Rasulullah dalam perang sobek, Rasulullah diracun tak Rasulullah itu, disihir Rasulullah itu. Kurang apa? Musibah yang menimpa umat ini sudah ditimpa Nabi semua. Disihir, Rasulullah pernah disihir enggak? Saya mau tanya. Rasulullah pernah disihir enggak? Pernah. Pernah disihir, pernah diracun, pernah dikhianati, pernah dibunuh, pernah dikepung. Sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita, kalau kamu tertimpa musibah dan kesedihan, bandingkan kesedihan dan musibah yang menimpa diri, maka akan terasa ringan musibah yang menimpamu. Makanya di sini dikatakan liya'lam man ubtuliya bi faqdi auladihi. Hendaklah orang yang ditinggal wafat oleh salah seorang di antara anaknya, ketahuilah sungguhnya Rasulullah SAW ditinggal wafat semua putra-putrinya kecuali Fatimah. Wa kana hadiyuhu fi wafati akhadin min auladi annahu kana yahzanu li wafati. Termasuk petunjuk Nabi ketika ditinggal wafat salah seorang di antara anaknya, beliau bersedih. Ya, dan air mata beliau jatuh. Ya, la yaqulu illa ma
yuhibbu wa yardha. Akan tapi Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Yaqulu Anas bin Malik, perhatikan. Anas bin Malik berkata. Anas bin Malik ini selalu cerita, Pak. Karena Anas bin Malik ini sering saya sampaikan, sahabat Nabi yang kemana-mana bareng Nabi, Anas bin Malik ini. Anas bin Malik ini ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah 1 Hijriah, betul ya? Nabi nyampe di Madinah itu langsung ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim bawa anaknya yang kecil. Masih kecil anak ini. Dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, tolong anak kecil ini biarkan bersamamu. Biarkan dia membantumu, melayanimu. Biarkan anak ini menjadi khadimmu. Makanya Anas bin Malik julukannya adalah Khadimur Rasul. Yang ngangkat airnya Nabi, yang genah-genah no urusannya Nabi, yang ngambil air wudunya Nabi, baik dalam safar maupun apa? Dalam keadaan mukim, menyertai Nabi. Ya, jadi ngerti bener selok-belok menyendiri. Ada kitab namanya Sama'il Nabi, dikajikan di masjid ini oleh Ustaz siapa? Ustaz Budi ya. Itu sama lihat, sama teliti ucapan beliau ketika nyampaikan. Kak, mesti Anas bin Malik. Perawinya kebanyakan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik kemana-mana Nabi selalu disertainya. Bahkan Nabi hampir wafat pun, detik-detik sebelum wafatnya Nabi itu hadis-hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, kemana-mana bareng Nabi. Dan ibunya ngomong, ya Rasulullah tolong doakan anakku ini, Anas bin Malik. Dan cerdas Anas bin Malik, termasuk perawi hadis yang banyak. Maka Anas bin Malik didoakan Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya anak ini dan anak keturunannya. Zaman berlalu, Rasulullah wafat, Anas bin Malik ini anaknya berapa biasanya saya sampaikan? 100-an lebih. Anaknya Anas bin Malik, anak keturunannya. Dan kaya raya dan umurnya panjang. Anas bin Malik ini beliau di sini menyampaikan. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, julukannya adalah Khadimur Rasul, pelayannya Nabi. Pelayan itu konotasinya negatif dalam artian pelayan kan, bukan tokoh utama gitu kan. Tapi ketika pelayan itu disandingkan kepada Rasul jadi mulia. Pelayan, tapi kalau disandingkan dengan Masjid Haram, ya Khadimul Haramain, ya jadi mulia. Jadi pelayan. Pelayan di mana? Saya pelayan masjid. Mulia. Betul apa enggak? Nah, pelayannya Rasul beliau ini. Beliau berkata, yaqulu Anas bin Malik fi naba'i wafati Ummi Kulthum. Anas bin Malik berkata ketika datang kabar kematian Ummu Kulthum. Siapa Ummu Kulthum itu? Putrinya Nabi. Istrinya siapa? Utsman bin Affan. Syahidna binta Rasulillahi wa Rasulullah jalisun alal qabri. Kami mengiringi jenazahnya Ummu Kulthum. Wa Rasulullah jalisun alal qabri. Rasulullah duduk di atas kuburan. Jadi Ummu Kulthum dikubur, dimakamkan, Rasulullah duduk di kuburannya. Kata Anas bin Malik, perhatikan, faraitu ainaihi tadma'an. Aku melihat dua mata Rasulullah SAW berlinang dan berjatuhan air mata. Ya, Rasulullah SAW manusia. Rasulullah tertimpa rasa sedih, tertimpa rasa senang, Rasulullah sakit, Rasulullah tidur. Karena Rasulullah itu manusia. Ya. Wa an Anas bin Malik berkata, dakhalna ma'a Rasulillah ala Abi Saif al-Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihissalam. Perhatikan. Kami pernah masuk bersama Rasulullah di rumah Abu Saif. Sampeyan tahu siapa Abu Saif itu? Enggak pernah dengar? Halo? Enggak pernah dengar? Abu Saif ini seorang tukang besi. Istrinya itu yang nyusui Ibrahim. Jadi Ibrahim anaknya siapa? Anaknya Rasulullah dan Maryah Al-Qibtiyah. Betul toh? Si Ibrahim kecil ini, balita, bayi, ini disusukan ke istrinya Abu Saif. Jelas sampai sini? Abu Saif sendiri itu profesinya sebagai tukang besi.
Antum bayangkan tukang besi itu biasanya apa yang ada di sekitarnya? Kepulan asap. Kepulan apa? Asap. Iya kan mesti toh dibakar besinya terus di teng kan gitu kan, supaya jadi pedang, jadi tombak kan harus dipanaskan dulu terus digepengkan gitu. Dalam pandai besi. Dakhalna ma'a Rasulillah ala Abi Saif. Kami, kata Anas bin Malik nih ya, kami masuk bersama Rasulullah di rumahnya Abu Saif, dan dia adalah seorang tukang besi. Wa kana dzi'ran li Ibrahim, dan Abu Saif ini adalah ayah susuan. Jadi dia punya istrinya nyusui siapa? Ibrahim. Berarti Abu Saif ini punya andil enggak dalam Ibrahim? Halo? Punya, karena wanita itu enggak mungkin punya ASI kalau enggak ada laki-lakinya. Bisa dipahami ya? Jadi di air asinya istrinya itu ada miliknya siapa? Abu Saif. Jadi Abu Saif ini apanya Ibrahim? Ayah persusuan. Ya. Fa akhadha Rasulullah Ibrahim, ya karena anaknya disusui oleh wanita yang suaminya adalah seorang pandai besi kan gitu kan. Maka fa akhadha Rasulullah Ibrahim diambil sama Nabi. Biar enggak kena apa tadi? Asap. Faqabbalau, diciumi sama Nabi. Ya. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalik wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi. Faja'alat ayna Rasulullah tadrafan. Di lain waktu Rasulullah SAW menjumpai Ibrahim ini sudah hampir wafat, tersengal-sengal. Maka Nabi di lain kesempatan ya. Kemudian Nabi datang dan kedua mata baginda Nabi Muhammad SAW ya meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf berkata, "Anta ya Rasulullah." Ada apa ya Rasulullah kok jenengan sampai nangis? Maka Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Bukan tangisan karena enggak ridho dengan takdirnya Allah, itu enggak boleh kali itu. Tapi tangisan ini adalah tangisan welas asih, tangisan kasih sayang. Kemudian setelah itu Nabi berkata, "Innal ayna tadma'u." Sesungguhnya air mata telah jatuh. Sesungguhnya air mata jatuh. Sesungguhnya telah jatuh air mata. Wal qalbu yahzanu, hati telah berduka. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, tapi kami tidak berkata kecuali dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamakhzunun. Sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim termasuk orang yang sangat berduka cita. Jadi Rasul ditinggal wafat Ibrahim. Ya. Wa an Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyal min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang yang paling sayang dan welas asih kepada keluarganya melebihi Rasulullah. Rasulullah penyayang banget. Rasulullah punya cucu namanya Umama, digendong waktu sholat. Rasulullah punya putri namanya Zainab, betul tak? Zainab punya putri namanya Umama. Jadi Umama ini cucunya Nabi. Nanti kita bakal ya, sebentar lagi temanya adalah Nabi dan cucu-cucunya. Kalau sekarang kan masih apa? Nabi dan putra-putrinya. Insya Allah selanjutnya adalah Nabi dan cucu-cucunya. Nanti kita jelaskan. Wa kana Ibrahimu mustardian lahu fi awalil Madinah fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yudakhin. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibrahim yang sedang disusukan di rumahnya siapa tadi? Abu Saif. Kemudian Rasulullah menjumpai banyak asap di rumah itu. Ya, fa asra'atul masyi baina yaday Rasulillah fa qultu ya Abu Saif amsik ja'a Rasulullah. Wahai Abu Saif, tinggalkan dulu pekerjaanmu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhi'ruhu qainan, jadi bapak susu itu dalam bahasa Arabnya dhi'r. Ada istilah sendiri. Kalau dalam bahasa kita kan bapak persusuan karena istrinya nyusui. Itu bahasa Arabnya itu dhi'r. Fayakhudhu wa fayuqabbilu thumma yarji'u. Didatangi, diciumi, dilihatin anaknya, ditaruh, Rasulullah pergi lagi. Ya, dan ketika wafat Rasulullah berkata, "Inna Ibrahim ibni," sungguhnya Ibrahim itu adalah darah dagingku. "Innahu mata fil syati," dan sungguhnya Ibrahim itu meninggal di
mohon maaf, di kedua dadanya wanita, maksudnya lagi nyusu maksudnya. Dia ini wafat dalam keadaan menyusui. Fa inna lahu dhi'raini tukammilani radha'u fil jannah. Dan dia ini punya ibu susu yang akan menggenapkan susuannya di surga nanti. Artinya itu kabar gembira bagi yang nyusui siapa? Ibrahim alaihissalam. Kok alaihissalam apa? Radhiyallahu. Kalau alaihissalam berarti Nabi Ibrahim. Termasuk Rasulullah juga pernah ditinggal wafat Ummu Kulthum. An Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah khina tufiyat ibnatuhu Ummu Kulthum. Rasulullah pernah masuk kepada kami ketika wafat putrinya bernama Ummu Kulthum. Maka Nabi berkata, "Ighsilnaha, mandikan putriku 3 kali atau 5 kali." Ganjil ya, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kemudian tolong kasih air dicampur dengan apa? Sidr. Sidr apa? Bidara. Ada tak bidara di Surabaya ya? Ada ya? Wa ja'alna fil akhir kafura. Yang terakhir kasih kapur. Kapur apa maksudnya? Bahasa Arabnya kafur loh, Pak. Kafur. Ya. Ini dari bahasa Jawa dipakai bahasa Arab kayaknya. Au say'an min kafur ya. Jadi kalau sudah selesai kasih tahu aku. Ya, mungkin nanti Nabi mendoakannya. Ini beberapa pertemuan tentang putra-putri Nabi. Masih ada waktu, maka kita masuk ke ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'akhfadihi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama cucu-cucunya. Cucunya Nabi ada 7. Meskipun yang sampean tahu cuma 2, Hasan dan Husain. Nah, ya, cucunya Nabi ada berapa? Ada 7. Kana lin nabiyyi sab'atun minal ahfad. Nabi memiliki 7 cucu. Ini jarang, kadang-kadang ini kita nggak tahu kayak gini-gini. Kalau ngaji baru tahu. Kenapa kita harus tahu kayak gini-gini nih? Karena sampean itu kalau bersolawat ketika tahiyat, supaya sampean itu tahu siapa orang yang kita doakan. Bisa dipahami saya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan solawat dan kesejahteraan kepada nabimu dan keluarga nabimu. Keluarga Nabi Muhammad siapa? Ya ini diantaranya. Anaknya ada berapa kemarin? 7. Cucunya juga 7. Cucunya Nabi 7. Siapa saja cucunya Nabi? Kita bahas. Yang pertama, Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa kana asbahan nas, fa kana asbahan nas bi Rasulillah. Dan ini adalah orang yang paling mirip Rasulullah. Yang mirip Nabi itu apa? Al-Hasan. Sama tadi satunya siapa tadi yang saya sebutkan tadi? Ja'far bin, masih keluarga semua. Semuanya Bani Abdul Muttalib. Wa huwal ibnul al-Bikr li Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah putra yang pertama, putra pertamanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Wulida fi sana ats-tsalitsah minal hijrah. Lahir pada tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah itu tahun terjadinya perang Uhud. Jadi waktu terjadi perang Uhud itu lahir. Tahunnya ya, di tahun itu bukan di perangnya ya. Di tahun itu, di tahun terjadinya perang Uhud itu lahirlah siapa? Al-Hasan. Al-Hasan wafat pada tahun 49 Hijriah. Berarti di pemerintahan siapa? Al-Hasan wafat pada tahun 49 Hijriah. 49 Hijriah itu masa pemerintahan siapa? Tidak mungkin lah Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu. Diracun beliau kan? Al-Hasan diracun oleh orang-orang Kufah. Dan bukan Muawiyah yang membunuh siapa? Al-Hasan. Ketika Al-Hasan melengsarkan diri, betul tak? Terus menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah, terjadi Amul Jamaah, tahun persatuan itu ya. Amul Jam' tahun persatuan pada tahun 41 Hijriah kalau salah. Itu sahabat sudah nggak ada perang lagi, sudah nggak ada Jamal, nggak ada apa lagi, Siffin, tidak ada, sudah jadi satu. Muawiyah mengumandangkan jihad ke negeri-negeri, itu para sahabat ikut semua. Sudah nggak ada khilaf. Nanti muncul khilaf lagi di zamannya Yazid setelah kematian siapa?
Muawiyah. Nah, Al-Hasan wafatnya diapakan? Diracun. Dan bolak-balik diracun Hasan itu. Tapi yang terakhir beliau mengatakan kayaknya aku kena dalam racun terakhir. Ya, orang Kufah. Terus, wa kana sinnuhu inda wafatir Rasul nahwas sab'i sanawat. Umurnya Al-Hasan ketika ditinggal wafat Nabi itu kurang lebih 7 tahun. Ya benar kan? 3 tahun Nabi wafat umur astagfirullahaladzim. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Iya. Terus ya 7 kurang lebih karena tergantung bulannya kan. Betul apa enggak? Selanjutnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Ibnu Tsani li Ali wa Fatimah, putra kedua dari Ali dan Fatimah. Wulida fi sanah rabi'ah min al-hijrah, lahir pada tahun 4 Hijriah, 1 tahun setelah perang Uhud. Berarti umurnya enggak terlalu jauh antara Al-Hasan dan Husain, selisih tahun. Wa tufiya sanah ihda wa sittin min al-hijrah. Wafat tahun 61 Hijriah. Wafat tahun 61 Hijriah, 50 tahun setelah wafatnya Rasul. Betul? Wafatnya Al-Husain 50 tahun setelah wafatnya Rasul. Betul tak? Al-Husain ini wafat dibunuh oleh pasukannya siapa? Ubaidillah bin Ziyad, ya. Ya, sudah kita terangkan itu di majelis ini. Di kitab Hikmah Minat. Kayaknya nanti kita ulangi lagi itu, ya, supaya lebih paham lagi. Terus nomor 3, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ini yang kita jelaskan di sini yang mesti anaknya Fatimah, karena Ali juga punya anak lain dari selain Fatimah. Saya tanya antum, putra putrinya Ali dari selain Fatimah ahli bait enggak? Tolong dijawab. Putra putrinya Ali selain dari istri Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli bait apa enggak? Ahli bait, karena ahli baitnya Hasan itu enggak hanya karena cucunya Nabi. Ahli baitannya Hasan Husain itu karena beliau berdua juga keturunannya Ali. Ali sendiri itu ahli bait. Meskipun enggak nikah sama Fatimah pun, Ali sendiri keturunannya itu adalah ahli bait. Jadi Ali nikah sama perempuan lain, punya anak selain Hasan Husain, dan yang kita sebutkan nanti punya anak lain dan ahli bait juga. Karena Ali sendirinya darahnya sudah darah ahli bait karena keturunan Bani Hashim yang Muslim. Ummu Kulthum ini wulidat qabla wafatir Rasul, lahir sebelum Rasul wafat. Tazawwajaha Umar bin Khattab, nanti dinikahi Umar. Coba bayangkan Umar bin Khattab sama Ali loh, tua siapa? Tua Umar. Lalu Ali itu dua anak dinikahi Umar. Datangi waktu masih Ummu Kulthum masih bocah ya, sudah balik, didatangi Umar di Nador. Maka Umar ini menyingkap apa? Dia cuman nggak pernah tahu dah hadis ini. Umar bin Khattab membuka apa? Betisnya siapa tadi? Ummu Kulthum binti Ali. Sampai Ummu Kulthum mengatakan, "Wallah kalau bukan dia ini Amirul Mukminin, sudah saya colok matanya, sudah saya." Ini bukan ungkapan ini ya, maksudnya taisah boleh. Bahkan Jabir bin Abdillah itu kalau ingin menikahi wanita, dia menyelinap dan melihat dari kejauhan wanita yang akan diapakan? Dinikahi, boleh. Ya, nador punya hukum sendiri. Jadi masalah nador kepada wanita, ngerti nador tak sampai ini? Delok, lihat wanita yang. Tesis saya dulu itu tentang nador. Kata syekh saya, ente ini babnya nador di Indonesia lo gak di nador seru kabeh. Wong kalian kan gak pakai cadar. Paham gak maksudnya? Kok pakai tesismu ini kok nador? Maksudnya melihat wong Indonesia itu lo gak pakai di nador sudah apa? Wis katok kabeh bendino, kata beliau. Perhatikan. Nador, melihat wanita yang akan dinikahi itu sunnah Nabi. Kata Nabi, lihatlah. Kamu harus tahu calon siapa? Istri. Enggak boleh terus wis saya percaya, enggak, jangan dulu. Lihat, harus dilihat. Itu satu ya. Nador. Nador ini enggak ada hubungannya sama
materi di selingan aja ini. Nadhor ini ya jamaah, ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ulama Dhahiriyah, tekstual. Lahir di mana? Spanyol. Beliau atau dinisbatkan kepada beliau pendapat bahwa melihat wanita itu seluruhnya menurut qaul yang dinisbatkan ke Al-Imam Ibnu Hazm. Jadi seluruhnya dilihat. Ini pendapatnya berbahaya dan lemah. Ya, karena fangdur ilaiha, lihatlah iya. Iya ya iya, mutlak kata beliau. Kata ucapan yang dinisbatkan ke beliau. Ini pendapat yang lemah ya. Yang kedua pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat Syafi'i, yang dilihat cuma 2 saja. Wajahnya dan telapak tangannya. Karena intinya wanita itu bisa dilihat dari 2 anggota badan ini. Untuk mengetahui cantik dan tidaknya cukup wajah. Untuk melihat seluruh badannya cukup lihat tangan. Karena badan bisa dilihat dari tangan. Tangannya kok jempol kabeh ya berarti wong ilmu ngono lho Pak maksudnya. Maksudnya ngono lah. Jadi itu kau ono jempol kabeh. Maksudnya orang itu kan bisa dilihat ini badannya bagus apa enggak dari apa? Tangannya. Maka cukup wajah dan tangan. Kuat yang mana dari kedua pendapat ini? Kuat yang ketiga. Ya. Ketiga ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang berpendapat boleh anggota wudu. Anggota wudu yang biasa nampak di keluarganya. Boleh melihat dari wanita yang biasa nampak di rumah keluarganya. Berarti apa? Gak pakai kerudung gitu. Tangannya boleh kelihatan, kakinya boleh kelihatan. Ini pendapatnya Imam siapa? Ahmad. Dan ini juga asar dari siapa tadi? Umar bin Khattab. Dan ini insya Allah pendapat yang tepat. Jadi boleh Pak. Misalnya sampean nikah meneh nadhor, terus pengen dilepas apa? Jilbabnya, pengen tahu keriting apa lurus, boleh ya. Bagi yang berpendapat nomor 3, dan itu yang saya rojihkan dalam tesis saya. Kemudian yang nomor berapa? Karena ada hadis Jabir bin Abdillah juga. Hadis Jabir bin Abdillah itu menunjukkan bahwa yang dilihat gak cuma apa? Wajah dan tangan. Dan panjang kalau ceritakan itu. Kembali ke materi. Ummu Kulthum dinikahi siapa tadi? Umar bin Khattab punya anak Pak. Jadi Umar itu punya anak dari Ahli Bait. Karena Umar ini nikah sama Ummu Kulthum, betul? Punya anak siapa namanya? Zaid bin Umar ya. Punya anak namanya Zaid bin Umar. Tetapi Zaid ini punya anak namanya Zaid. Punya anak Ruqayyah. Punya 2 anak ya. Jadi Ummu Kulthum sama Umar bin Khattab nikah, punya anak Zaid bin Umar dan Ruqayyah bin Umar. Kemudian nomor 4, Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Wulidat fi hayatin Nabi, lahir ketika Nabi masih hidup. Tazawwaja ibnu ammiha Abdullah bin Ja'far, dinikahi sepupunya Abdullah bin Ja'far. Perhatikan. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Abdullah sama Zainab apa? Yallah bisurah. Misanan. Ojo ponaan lah. Podo-podo anake. Ali sama Ja'far apa? Saudara. Ali punya anak namanya Zainab binti Ali. Ja'far punya anak yang tadi saya ceritakan, budak kecil tadi loh, gede saiki jan. Yani Abdullah bin Ja'far. Perhatikan Abdullah bin Ja'far sama Zainab binti Ali apa? Sepupu misanan pancerwali. Pancerwali, betul toh? Karena bapak ketemu paman pada laki-laki nih. Nek menurut wong Jawa gak oleh nikah. Tapi kenyataannya nikah nih. Jadi boleh. Sepupu pancerwali apa gak pancerwali sama-sama boleh. Menikah Pak. Sama siapa tadi? Zainab.
Ya, famatat indahu, dan Zainab binti Ali ini wafat ketika masih diperistri oleh siapa tadi? Abdullah bin Ja'far. Wa qad wulidat lahu, dan punya anak banyak. Wa aulad wa dzurriyyatu Zainab bin Abdullah bin Ja'far mawjudun bi kathra, dan anak keturunannya Zainab binti Ali dan siapa tadi? Abdullah bin Ja'far, banyak keturunannya sampai sekarang mungkin ya. Di sini dikatakan mawjudun bi kathra, banyak anak-anaknya. Nomor 5. Betul? Jadi pertama Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ummu Kulthum binti Ali, Zainab binti Ali. Berapa ini? 4. 4 ini semua dari Fatimah. Cucu Nabi dari siapa? Fatimah. Jelas ya? Yang nomor 5 sekarang. Abdullah bin Utsman bin Affan. Dari putrinya Nabi siapa? Halo? Saya ulangi, Abdullah bin Utsman bin Affan. Dari putri Nabi yang bernama siapa? Ruqayyah. Ini lahir di negeri Habasyah. Karena ketika Ruqayyah ditalak oleh siapa? Utbah bin Abi Lahab. Kan gitu ceritanya dulu kan. Maka dinikahkan Nabi dengan Utsman bin Affan, terus hijrah ke Habasyah toh Pak. Ini ahli bait pertama yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi Ruqayyah dan Utsman bin Affan, putrinya Nabi loh ini, sudah sampai kemana? Afrika, Ethiopia, Habasyah. Nah, punya anak di sana namanya Abdullah bin Utsman. Berarti Abdullah apanya Nabi? Cucunya Nabi. Jadi Nabi itu punya cucu dari Utsman loh. Jangan hanya Ali doang. Rasulullah juga punya cucu dari siapa? Utsman. Namanya Abdullah bin Utsman bin Affan. Beliau sempat hidup 6 tahun. Masih sampai SD kelas 1 begitu. Nomor 6 kita selesaikan ya, 7 kurang 2. Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As, dari putrinya Nabi siapa? Zainab, terkenal, sudah sering saya sampaikan di sini. Wahia min Zainab binti Rasul, ini dari putrinya Zainab. Nanti dinikahi Ali bin Abi Thalib. Pak Ali dewe. Lah iya toh? Karena Umamah punya tante. Tantenya namanya Fatimah, betul? Betul enggak? Kalau Fatimah masih hidup, boleh enggak Fatimah dikumpulkan sama keponakannya? Enggak boleh, haram. Artinya pernikahannya Ali dengan Umamah ini setelah wafatnya Fatimah. Kalau masih hidup enggak boleh, Pak. Enggak boleh menggabungkan saudari dengan saudarinya, enggak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya atau ponakannya, enggak boleh dalam Islam. Karena itu pasti nanti akan terjadi apa? Cekcokan. Sak dulur cekcok gak boleh. Ya karo wong liya ya gak oleh pisan. Nah, terus dinikahi Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, tidak punya anak. Wa mata anha, sampai Ali wafat, Umamah masih jadi istrinya Ali. Kemudian setelah itu dinikahi Al-Mughirah bin Nawfal. Dan gak punya anak juga. Dan Umamah ini waktu kecil disayang sama Nabi luar biasa. Waktu Nabi sholat, Umamah diapakan? Digendong. Saking sayangnya Nabi, sholat loh gendong cucunya Umamah yang tercinta ini. Dan Zainab memang putri yang disayangi sama Rasul. Nah ketika Rasul mau sujud, ditaruh nih bocah kecil, Rasul sujud. Ketika berdiri diangkat lagi. Jadi boleh sholat gak sambil gendong anak, dibolehkan. Terus yang nomor 7 yang terakhir, Ali bin Abil As. Ali putranya Abul As. Ini dari putrinya Nabi siapa? Kok Umamah? Zainab. Abil As ini siapa? Suaminya Zainab. Siapa dia ini? Ya suaminya Zainab kan itu ya. Abil As ini keponakannya Khadijah. Jadi sebenarnya Abul As nikah sama Zainab sebenarnya sepupuan. Karena Khadijah binti Khuwailid punya adik namanya, atau punya saudari namanya Halah binti Khuwailid. Berarti Ibnul Khalah. Betul ya? Ibnu Khalah, anak bibi dari pihak ibu. Nah, Abil As ceritanya sudah sering saya sampaikan. Akhu Umamah binti Zainab, Ali bin Abil As ini adalah saudaranya Umamah. Wafat ketika hampir balik. Ketika balik berarti sudah lumayan ya umurnya beliau ya.
Wa hakadha lam yakun lin nabi aqrabun illa min ibnatihi Fatimah. Maka dari itulah kita tahu bahwa Rasulullah tidak punya anak keturunan kecuali dari jalur Fatimah saja. Ya, wantashara nasaluhu syarif, dan telah tersebarlah keturunan beliau yang mulia min jihati sibtain, dari dua jalur. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain faqat, hanya saja itu. Wa yuqalil mansub lil Hasan, dikatakan anak keturunannya Hasan Al-Hasani. Dikatakan kepada anaknya Husain namanya Al-Husain. Ya, banyak ulama-ulama Al-Sayyid itu banyak. Seperti siapa? Yang kontemporer ya Syekh Rasid Ridho Sayyid juga. Dan banyak ya, tapi mereka tidak seperti Indonesia. Ya, biasa aja mereka. Al-Hasan banyak di negeri-negeri Arab, tapi tidak terlalu disanjung-sanjung berlebih-lebihan seperti di Jawa ini. Walaqad kanat, nggih, serius itu. Ya, biasa aja. Banyak ulama-ulama itu, tapi enggak terlalu seperti di Indonesia. Waqad kanat muamalatuhu ma'afadi mali'atan bil ataf. Sesungguhnya muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cucu-cucunya sangat hangat, sangat luar biasa. Enggak sekarang disampaikan ya. Besok insyaallah bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan siapa? Cucu-cucunya. Supaya jenengan yang sudah punya cucu tahu bagaimana Rasulullah memperlakukan cucu-cucunya, insyaallah akan kita terangkan di lain kesempatan. Jadi cucunya ada berapa? Ada 7. Insyaallah besok kita ceritakan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan cucu-cucu kesayangannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah suruh ya? Sambut. Berapa lagi?